AFF disebut tidak akui timnas Indonesia karena enggan lepas pemain terbaik ke ASEAN All Stars, begini faktanya. Misi bawa timnas Indonesia ke Piala Dunia, Erick Thohir ingin evaluasi menyeluruh. Saat pemain-pemain mulai mundur dari ASEAN All Star, Kapten Vietnam justru bangga bisa dipilih. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. AFF disebut tidak akui timnas Indonesia karena enggan lepas pemain terbaik ke ASEAN All Stars, begini faktanya. Federasi Sepak Bola Asia Tenggara, AFF, disebut tidak mengakui timnas Indonesia karena enggan melepas pemain terbaik ke ASEAN All Stars. Kabar itu disampaikan Markun Channel 69 dan viral di media sosial. AFF tidak akui timnas, tulis narasi yang dibangun akun di atas. Hanya gara-gara tim papan bawah Premier League, yakni Manchester United, kini memunculkan banyak drama di ASEAN. Drama ini pertama kali muncul dari pemanggilan pemain ASEAN All Stars. Fans Indonesia tidak setuju jika bintang timnas Indonesia menghadapi Manchester United. Sementara itu, pengamat sepak bola di luar Indonesia justru berharap pemain-pemain terbaik Indonesia dapat turun di laga nanti. Lanjut akun Markun Channel 69. Lantas, apa kabar di atas benar adanya? Jawabannya hoax alias sama sekali tidak benar. Sejauh ini, AFF tidak melakukan protes terhadap keputusan negara-negara Asia Tenggara soal pemilihan di skuad ASEAN All Stars. AFF dan pelatih ASEAN All Stars, Kim Sang-sik, yang menentukan siapa-siapa saja pemain yang akan masuk skuad ASEAN All Stars untuk menghadapi Manchester United di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia pada Rabu, 28 Mei 2025. Sejauh ini sudah ada 17 pemain yang dipanggil, termasuk 2 pemain Indonesia yakni Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari. Dipilihnya Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari membuat pencinta sepak bola tanah air bahagia, sebab pemain timnas Indonesia lain seperti Jai Itzes, Ula Romeni dan kawan-kawan bisa fokus untuk menghadapi Cina dan Jepang di 2 laga pamungkas Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada 5–10 Juni 2025. Namun, sekalipun Jai Itzes atau Ula Romeni dipilih AFF atau Kim Sang-sik, PSSI bisa melakukan penolakan. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, pun melakukan penolakan. Mereka menolak melepas 2 dari 3 pemain yang dipanggil, yakni Sergio Aguero dan Dominic Tan. Sergio Aguero dan Dominic Tan diminta fokus mempersiapkan diri bersama timnas Malaysia. Sebab, pada Selasa 10 Juni 2025, mereka akan menjalani laga krusial menghadapi Vietnam di matchday kedua Grup F babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Penolakan juga dilakukan oleh Thailand. Klub yang menaungi pemain timnas Thailand, Nicholas Mickelson, yakni Odense Bold Club enggan melepas sang pemain ke ASEAN All. Misi bawa timnas Indonesia ke Piala Dunia, Erick Thohir ingin evaluasi menyeluruh. Skuad Garuda saat ini sedang bertarung pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pasukan Patrick Kluivert akan menantang Cina dan Jepang pada bulan Juni mendatang. Berada di posisi keempat, Indonesia memiliki peluang besar untuk lolos ke putaran keempat. Tentunya, 1 slot otomatis saat ini masih tersedia meski akan cukup berat karena mereka harus menggeser Australia di posisi kedua klasemen. Erick Thohir menjelaskan bahwa saat ini harus ada evaluasi dan standar yang tinggi untuk timnas Indonesia. Dia meminta ofisial timnas untuk bekerja lebih maksimal karena misi mereka adalah menuju Piala Dunia. Ini jadi momentum tepat dan kesempatan emas yang tidak boleh dilewatkan oleh timnas. Saya juga ingin kita introspeksi diri. Standarisasi dalam pengelolaan tim itu tergantung dari posisi timnya. Yang mau saya sampaikan kalau kita melihat 2 tahun yang lalu pernah tidak kita mimpi ke Piala Dunia, kata Erick Thohir dilansir bolasport.com dari Instagram pribadinya. Langkah ini sekaligus jadi konsekuensi karena perkembangan Indonesia di ajang internasional yang mulai membaik. Tidak hanya senior, timnas kelompok umur juga mulai menunjukkan kelasnya dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini tentu butuh usaha lebih serius karena mimpi mereka akan semakin tinggi. Demi menjaga kesempatan ini perlu adanya kesamaan visi antar semua elemen di timnas. Baru juara SEA Games sejak 32 tahun lalu. Tapi selalu yang saya bilang kita punya komitmen buat program serius kan? Dan hasilnya ada. Timnas U17, U20, U23, dan senior. 2 tahun yang lalu standar kita tidak di sini, mimpi kita belum sampai sini juga, karena kita punya mimpi besar dan standar kita berbeda, ujarnya. Erick ingin saat ini mereka harus menatap ke depan karena persaingan semakin sengit. Tentunya, semua tim akan berusaha mati-matian dan mengorbankan segalanya agar bisa berada di Piala Dunia. Indonesia saat ini memiliki waktu untuk persiapan di segala lini dan dia ingin memastikan semua aspek bisa berjalan lancar. Kalau kita sebagai manusia tidak beradaptasi dengan perubahan, itu kegagalan.
KA introspeksi, kita mau moving forward, kata Erik. Saat pemain-pemain mulai mundur dari ASEAN All-Star, Kapten Vietnam justru bangga bisa dipilih. ASEAN All-Star akan menjalani uji coba melawan Manchester United di Malaysia pada 28 Mei mendatang. Dalam tim tersebut, total 12 pemain dari federasi sudah mengirimkan perwakilannya. Vietnam jadi yang terbanyak yakni memiliki 3 nama dari kontestan lain. Du Duiman menjelaskan bahwa bisa masuk dalam ASEAN All-Stars adalah sebuah tugas penting. Pasalnya, dia datang untuk mewakili negara melawan salah satu tim besar di Eropa. Ini membawa kehormatan tersendiri untuk dirinya yang juga merupakan pemain Vietnam. Terpilih masuk dalam skuad ASEAN All-Stars merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan yang besar. Terutama karena Vietnam hanya memiliki 3 pemain yang berpartisipasi, kata Du Duiman melalui laman Detao 247. Pemain yang saat ini membela Hanoi FC ini melanjutkan bahwa dia tidak sabar untuk pertandingan tersebut. Menurutnya, ini adalah tugas yang memiliki tanggung jawab besar karena mereka akan mendapatkan sorotan, apalagi pemain yang ada di lapangan akan jadi wajah dari sepak bola Asia Tenggara dan mereka harus bisa menunjukkan penampilan terbaik. Ini pasti akan menjadi momen yang tak terlupakan dalam karir saya. Saya merasa gugup sekaligus bangga, tetapi saya juga memahami bahwa ini bukan sekadar kehormatan pribadi, tetapi juga tanggung jawab. Untuk membantu membawa sepak bola Asia Tenggara keluar dari label dataran rendah, ujarnya. Sementara itu, pelatih ASEAN All-Star, Kim Sang-esika harus putar otak karena pemain pilihannya mundur dari tim. Dari timnas Indonesia, Muhammad Ferrari dikabarkan akan ditarik karena masih dibutuhkan bersama Persija Jakarta. Asnawi Mangkualam sudah dikonfirmasi oleh Port FC akan dilepas untuk pertandingan uji coba tersebut. Namun, Dominic Tan dan Sergio Aguero dari Malaysia tidak akan merapat untuk melawan MU. Mereka akan bertugas bersama timnas Malaysia untuk laga terdekat. Total sejauh ini tinggal 17 pemain yang tersedia dalam tim. Media asal Iran, Tehran Times, mengejek tim nasional, Timnas Indonesia U20 yang baru saja terbantai 0-3 oleh Iran U20 di laga perdana grup C Piala Asia U20 2025, pada Kamis 13 Februari 2025. Media Iran tersebut menyebut Iran U20 kini memimpin dan meninggalkan Garuda Nusantara, julukan Timnas Indonesia U20, yang terdampar di dasar klasemen. Ya, Timnas Indonesia U20 kini terjerembab di dasar klasemen grup C Piala Asia U20 2025 dengan 0 poin dan selisih gol 3. Sementara Iran U20 yang menang telak 3-0 itu berada di puncak klasemen grup B dengan 3 poin, mereka dikejar Uzbekistan U20 yang juga memiliki poin yang sama. Timnas Indonesia U20 awalnya tampil menjanjikan sebelum melawan Iran U20. Namun, laga baru berjalan 5 menit, gawang Garuda Nusantara nyatanya langsung jebol oleh Hesam Nafari. Setelahnya Timnas Indonesia U20 dibobol 2 kali oleh Ismail Golizadeh, 63, dan Mobin Dehgan, 70. Dalam proses gol itu, lini pertahanan Garuda Nusantara benar-benar dibuat kewalahan oleh permainan umpan silang Iran U20. 5 penyebab Timnas Indonesia U20 kalah 0-3 dari Iran U20 di Piala Asia U20 202. Media Iran pun ikut memberitakan kabar baik untuk negeri mereka tersebut. Tehran Times mengejek Timnas Indonesia U20 karena berkat kemenangan telak di laga pembuka grup C itu, kini Iran U20 berhasil memimpin di grup C. Timnas Iran U20 mengalahkan Timnas Indonesia U20 di laga perdana grup C Piala Asia U20 2025. Gol dari Hesam Nafari, Ismail Golizadeh, dan Mobin Dehgan tersebut membuat sang juara 4 kali itu menempati posisi teratas di grup B, bersamaan dengan Uzbekistan U20, bunyi laporan Tehran Times, Jumat, 14 Februari 2025. Kekalahan itu pun diakui pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri sebagai kekalahan yang menyedihkan. Sebab permainan Garuda Nusantara benar-benar tak bisa keluar. Kendati demikian, Indra memastikan Timnas Indonesia U20 tidak menyerah. Masih ada 2 laga lagi di fase grup dan ia menegaskan akan ada evaluasi. Yang pertama kita akan evaluasi tim terlebih dahulu. Setelah itu kita akan mempersiapkan tim untuk bermain melawan Uzbekistan, ujar Indra Syafri usai laga, dikutip Jumat, 14 Februari 2025. Selanjutnya, Timnas Indonesia U20 akan melawan Uzbekistan U20. Laga tersebut dimainkan pada Minggu 16 Februari 2025 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Media asal Iran, Tehran Times, mengejek tim nasional, Timnas Indonesia U20 yang baru saja terbantai 0-3
3 oleh Iran U20 di laga perdana grup C Piala Asia U20 2025, pada Kamis 13 Februari 2025. Media Iran tersebut menyebut Iran U20 kini memimpin dan meninggalkan Garuda Nusantara, julukan Timnas Indonesia U20, yang terdampar di dasar klasemen. Ya, Timnas Indonesia U20 kini terjerembab di dasar klasemen grup C Piala Asia U20 2025 dengan 0 poin dan selisih gol 3. Sementara Iran U20 yang menang telak 3-0 itu berada di puncak klasemen grup B dengan 3 poin, mereka dikejar Uzbekistan U20 yang juga memiliki poin yang sama. Timnas Indonesia U20 awalnya tampil menjanjikan sebelum lawan Iran U20. Namun, laga baru berjalan 5 menit, gawang Garuda Nusantara nyatanya langsung jebol oleh Hesam Nafari. Setelahnya Timnas Indonesia U20 dibobol 2 kali oleh Esmael Golizadeh, 63, dan Mobin Dehgan, 70. Dalam proses gol itu, lini pertahanan Garuda Nusantara benar-benar dibuat kewalahan oleh permainan umpan silang Iran U20. 5 penyebab Timnas Indonesia U20 kalah 0-3 dari Iran U20 di Piala Asia U20 202 media Iran pun ikut memberitakan kabar baik untuk negeri mereka tersebut. Tehran Times mengejek Timnas Indonesia U20 karena berkat kemenangan telak di laga pembuka grup C itu, kini Iran U20 berhasil memimpin di grup C. Timnas Iran U20 mengalahkan Timnas Indonesia U20 di laga perdana grup C Piala Asia U20 2025. Gol dari Hesam Nafari, Esmael Golizadeh, dan Mobin Dehgan tersebut membuat sang juara 4 kali itu menempati posisi teratas di grup B, bersamaan dengan Uzbekistan U20. Bunyi laporan Tehran Times, Jumat, 14 Februari 2025. Kekalahan itu pun diakui pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri sebagai kekalahan yang menyedihkan. Sebab permainan Garuda Nusantara benar-benar tak bisa keluar. Kendati demikian, Indra memastikan Timnas Indonesia U20 tidak menyerah. Masih ada 2 laga lagi di fase grup dan ia menegaskan akan ada evaluasi. Yang pertama kita akan evaluasi tim terlebih dahulu. Setelah itu kita akan mempersiapkan tim untuk bermain melawan Uzbekistan, ujar Indra Syafri usai laga, dikutip Jumat, 14 Februari 2025. Selanjutnya, Timnas Indonesia U20 akan melawan Uzbekistan U20. Laga tersebut dimainkan pada Minggu 16 Februari 2025 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat.